Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jami'in amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan keimanan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Baiklah, materi pada pagi hari ini yaitu tentang manajemen peserta didik. Apa itu manajemen peserta didik? Manajemen peserta didik itu terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan peserta didik. Manajemen itu menurut Stoner merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan berbagai sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Kemudian apa itu manajemen peserta didik? Peserta didik itu menurut pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian dari pengertian manajemen dan peserta didik dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen peserta didik merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian kepada pengaturan, pengawasan, dan layanan khusus siswa baik di kelas maupun di luar kelas, seperti pendaftaran, pengenalan, layanan individual dalam pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai anak itu matang atau dewasa di sekolah. Kemudian tugas, fungsi, dan prinsip manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah lancar, tertib, dan teratur. Kemudian fungsi dari manajemen peserta didik yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Kemudian baik itu berkenalan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, segi aspirasi, segi kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Kemudian prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama itu manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Kemudian yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembangkan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Kemudian yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembangkan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Kemudian kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pengimbangan peserta didik. Kemudian kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Kemudian yang terakhir itu, kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup manajemen peserta didik. Menurut Daryanto dan Farid mengemukakan bahwa terdapat empat bagian penting dalam manajemen peserta didik jika dilihat dari proses memasuki sekolah sampai dengan lulus sekolah. Ada 4. Yang pertama itu perencanaan terhadap peserta didik, yang kedua ada pembinaan peserta didik, yang ketiga ada evaluasi peserta didik, dan yang keempat ada mutasi peserta didik. Baiklah, yang pertama kita bahas tentang perencanaan terhadap peserta didik. Apa itu perencanaan peserta didik? Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Kemudian, khusus mengenai perencanaan peserta didik akan berhubungan langsung dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi siswa, yang kemudian tidak dapat dilepas kaitannya dengan pencatatan atau dokumentasi data hasil belajar dan aspek lain yang diperlukan dalam kegiatan kurikuler atau non-kurikuler. Kemudian perencanaan terhadap peserta didik itu yang meliputi kegiatan yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik, yaitu penempatan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Yang pertama meliputi merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima, jadi direncanakan dulu jumlah peserta didiknya yang akan diterima. Kemudian ada menyusun program kegiatan kesiswaan. Jadi setelah
direncanakan jumlah peserta didiknya itu baru disusun program kegiatan kesiswaannya. Kemudian ada rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik ini sebuah lembaga pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik peminat yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Kemudian langkah-langkah dalam kegiatan tersebut, rekrutmen itu, yang pertama adalah pembentukan panitia. Jelas itu pembentukan panitia untuk rekrutmen peserta didik. Kemudian pembuatan dan pemasangan pengumuman. Kita sebagai sekolah itu pasti ada pengumuman atau pemberitahuan bahwa sekolah itu sudah bisa didaftar atau dimasuki oleh calon peserta didik. Kemudian setelah dari rekrutmen ada seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik ini merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik dan untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik lembaga pendidikan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian seleksi peserta didik ini ada dua tahap. Yang pertama itu dengan menggunakan sistem promosi, yang kedua itu dengan sistem seleksi. Dengan promosi ini dengan sistem seleksi dan seleksi peserta didik ini dua sistem, yaitu sistem seleksi dan sistem promosi. Sistem seleksi ini dengan ujian-ujian tertulis gitu, sistem promosi dengan nilai-nilai ujian dari sekolah sebelumnya atau nilai ujian yang terlampir itu bagus gitu. Kemudian ada orientasi peserta didik baru, upaya yang dilakukan oleh sekolah mengenalkan lingkungan sekolah di mana peserta didik akan menimba ilmu. Adapun lingkungan sekolah yang diperkenalkan secara rinci tersebut adalah peraturan dan tata tertib sekolah, guru dan personalia sekolah, perpustakaan sekolah, laboratorium, bengkel atau bimbingan dan konseling, layanan kesehatan sekolah, layanan asrama sekolah, orientasi program studi, cara belajar yang efektif dan efisien di sekolah, dan organisasi peserta didik. Jadi orientasi peserta didik ini banyak ya, yaitu tentang pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan inti fokus pada pengenalan lingkungan belajar sehingga para peserta didik mengenal lingkungan dan budaya sekolahnya yang baru sehingga bisa menyesuaikan. Jadi tujuan dari orientasi ini agar siswa mengerti dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Kemudian tata letak dari berbagai macam kegiatan-kegiatan sekolah tersebut. Kemudian penempatan peserta didik atau pembagian kelas, yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik ini bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu jenis, kelamin, dan umur. Selain itu juga pengelompokan berdasarkan perbedaan yang ada pada individual peserta didik seperti bakat, minat, dan kemampuan. Pengelompokan peserta didik ini bisa berdasarkan umur, bisa berdasarkan jenis kelamin dan minat bakat siswa tersebut. Kemudian pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik itu diterima di sekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Jadi pencatatan itu dimulai dari awal siswa itu masuk sekolah sampai dengan kelulusannya. Kemudian ada pembinaan peserta didik. Apa itu pembinaan peserta didik? Pembinaan peserta didik dilakukan supaya peserta didik mendapatkan berbagai macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi peserta didik itu harus dibina untuk mendapatkan pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian pembinaan tersebut meliputi layanan-layanan khusus yang menunjang ke manajemen peserta didik, diantaranya layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin, layanan kesehatan, dan sebagainya. Pembinaan itu, layanan-layanan di sekolah itu termasuk dalam pembinaan peserta didik, agar peserta didik itu mempunyai pengalaman-pengalaman dalam belajar untuk
kehidupannya yang di masa yang akan datang. Kemudian evaluasi kegiatan peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik merupakan kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa, baik yang berupa kegiatan kurikuler, non-kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Kemudian evaluasi hasil belajar peserta didik perlu dilakukan dan diketahui untuk melihat sejauh mana perkembangan peserta didik tersebut. Evaluasi kegiatan peserta didik ini penting ya, karena kita tahu bagaimana hasil dari sejauh mana perkembangan peserta didik tersebut. Kemudian bagi lembaga pendidikan, evaluasi pendidik ini merupakan data yang menunjukkan sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Kemudian intinya evaluasi ini merupakan penilaian kinerja lembaga pendidikan terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan. Dan bagi peserta didik itu sendiri dapat dijadikan penilaian terhadap kemampuan diri dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perbandingan dengan peserta didik lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada mutasi peserta didik. Mutasi peserta didik ini merupakan proses perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain, atau perpindahan peserta didik dari didik yang berada dalam sekolah. Jadi mutasi ini ada dua, yaitu ada mutasi ekstern dan ada mutasi intern. Mutasi ekstern ini merupakan perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Jadi dari sekolah A pindah ke sekolah B gitu. Kenapa demikian? Ada alasan-alasan tersendiri kenapa siswa itu pindah dari sekolah A ke sekolah B. Yang pertama itu ada keluarga. Keluarga ini entah orang tuanya pindah keluar kota atau kerja keluar kota, jadi anaknya harus ikut pindah sekolah gitu keluar kota. Kemudian dari ekonomi, dari ekonomi sekolah yang tinggi ke ekonomi sekolah yang rendah. Kemudian dari faktor sosial ini dari masyarakatnya, dari teman-temannya yang nggak sesuai gitu bisa pindah sekolah. Kemudian dari agama, dari yang agamanya non-Islam itu bisa sekolah di tempat non-Islam ataupun bisa pindah ke Islam sesuai dengan keinginan anaknya. Kemudian dari kejiwaan anak tersebut. Yang kedua ada mutasi intern. Mutasi intern ini perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah. Hal ini dapat juga dikatakan naik kelas. Naik kelas adalah peserta didik yang dapat menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun. Apabila telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan, maka kepadanya berhak untuk naik kelas. Jadi, mutasi intern ini mutasi yang dilakukan di sekolah tersebut, dalam sekolah tersebut. Jadi, dia bisa pindah kelas dari kelas A ke kelas B, begitu juga sebaliknya. Atau juga bisa perpindahan ini dari kenaikan kelas. Setelah melewati kelas 1 jadi pindah kelas 2 gitu, setelah melewati pembelajaran di kelas 1. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan materi pada pagi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.